Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa nafa'na bima 'allamtana warzuqna ilman. Ya amin. Hmm. Alamin. Hmm. Kitab Nurut Dalam, Syarah Aqidatul Awam, halaman 59. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullah taala wa nafa'ana bima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Mau ngaji? Mau ikut ngaji? Oh, sini. Wal mubtadi' huwa man kharaja anil haqqi, dan bermula ahli bid'ah si mubtadi' itu orang yang keluar ya dari kebenaran. Nah, wal madmum, dan dianya mubtadi' itu tercela. Ya, jadi al haqqu lawannya batil, Ustaz. Hmm. Jadi mubtadi' itu pelaku kebatilan berarti. Hmm. Kalau ulama berkata oleh para ulama al bid'atu lughatan, bermula bid'ah pada bahasa itu makana muhtara'an. Itu sesuatu yang ada yang satu itu dibuat-buat. Ya, ala ghairi misalin sabik, di atas ketiadaan contoh yang mendahuluinya. Barang baru, Ustaz. Cara bahasa bid'ah itu barang baru, penemuan baru. Maulid Nabi, bukan? Syar'an, dan pada syarak ma'uhdisa, sesuatu yang diada-adakan akan dia sesuatu ala khilafi amri syari, di atas sebalik perintah agama. Tidak ada perintahnya, Ustaz. Ya, nggak ada perintah. Tapi kok dikit banget definisinya, Ustaz. Kalau nggak ada perintah tapi nggak ada larangan, biasanya nggak apa-apa, Ustaz. Tidak Perintah ada nggak ada. perintah, tidak ada perintah, tidak ada larangan ya. Nah, berarti mas Quran kan? Biasanya mas Quran itu nggak dimasukkan dalam bid'ah selama tidak melanggar Ya. sesuatu yang dia didiamkan. Jadi, kita coba lihat bagaimana maksudnya. Nah, jadi sesuatu yang diada-adakan, yang dibarukan akan yang sesuatu di atas sebalik perintah syara. Wah iya, nah, karena dia berbeda dengan perintah syara berarti perlu dilihat Ustaz. Bertentangan apa enggak kan? Makanya ini Ya. ulama, jumhur ulama, kecuali mereka membagi bid'ah jadi lima. Wahya min haitsuhiya mungkasimatun ila aksami khamsatin. Aksamin khamsatin. Dan dianya bid'ah dari segi dianya bid'ah diri sendiri. Bid'ah ditinjau dari bid'ah. Bid'ah, barang baru ditinjau karena kebaruannya. Itu mana kan? Ya. Wahya min haitsuhiya. Dianya bid'ah dari segi dianya bid'ah, tanpa melihat kiri kanan, dia barang baru. Jadi barang baru perlu ada hukum. Itu terbagi Lima. kepada lima kelompok sebagaimana hukum taklifi. Ahaduha wajibun, bermula yang pertama itu wajib. Ada bid'ah yang wajib. Bahwa dianya yang wajib itu mah tanawalathu kawaidul wujub, ma yang mencapai akannya mah, nah, memasuki akannya mah oleh kaidah-kaidah wajib, wa adillatuhu minasyara', dan oleh dalil-dalilnya wajib dari syara'. Barang baru dilihat dulu barang baru. Kalau Ya. memang dia masuk dalam apa namanya? Perintah, masuk dalam perintah agama secara umum, secara khusus memang dia nggak ada. Nah, Ya. tapi mimbab layatimul wajib ini kan? Jadi wajib juga. Tapi ini nggak terlalu akurat Ustaz nih, kalau kita debat sama sebelah ini kayaknya ini kita belum bisa menjawab. Seperti menyusun Quran. Bukan untuk berdebat guru. Nggak, maksudnya untuk paham kan harus didebat dulu biar biar Oh akurat. iya. Itu maksudnya, biar ada lawannya kan. Ya. Ya. Seperti Ya. menyusun Pemain Quran pemahaman. dan menyusun syariat. Jadi menyusun Quran katanya bid'ah. Berarti bid'ah itu khusus yang nggak ada, yang nggak dilakukan Nabi berarti, walaupun dilakukan oleh sahabat. Dosa kan gitu kan? Ya. Hal yang dilakukan oleh sahabat tapi nggak dilakukan oleh Nabi itu bid'ah. Tapi Ya. bid'ahnya harus dilihat dulu kan masuk dalam dalil umum atau tidak. Masalahnya begini, ada kelompok tertentu mereka nggak menganggap itu bid'ah kalau sahabat yang melakukan kan. Ah. Nah itu bedanya. Kan biasanya ada nggak Nabi melakukan? Kalau nggak ada nggak sahabat melakukan? Ada nggak tabi'in melakukan? Tapi udah kan gitu. Harus Ya. tiga generasi. Nah, kalau di sini enggak, berarti menyusun Quran yang melakukan para sahabat, tapi tetap dianggap bid'ah. Di sini tidak ke bid'ah ya. Contohnya kan bid'ah ini.
Ini bid'ah di sini bid'ah, cuma bid'ah wajib. Iya. Nah, kalau yang sebelah kan nggak menganggap itu bid'ah. Nah, itu beda mungkin cara tinjaunya. Seperti menyusun Quran dan menyusun syariat, hukum-hukum syariat. Itu syaratnya idza khifa alaihi dhiya, apabila dikhawatirkan di atasnya syariat-syariat akan hilang, lenyap. Kenapa jadi wajib? Fa inna tabligha liman ba'dana minal quruni wajibun ijma'an, karena menyampaikan syariat bagi orang sesudah kita dari kurun-kurun dari abad-abad sesudahnya itu wajib nisbah ijma'. Wa ihmalu dzalika haramun ijma'an, dan membiarkan demikian itu haram ijma'. Jadi wajiblah menyusun kitab-kitab agama berarti Ustaz. Nah, zada ba'dul mutaakhirin, menambah oleh sebahagian ulama mutaakhirin, wa minal bid'ahil wajibati 'alal kifayah, sebahagian dari bid'ah yang wajib. Sebagian dari bid'ah yang wajib atas kifayah, wajib kifayah, itu al-istighalu bi ulumil arabiyah, menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu bahasa Arab, al-mutawakkifi 'alaiha, yang terhenti, yang tergantung kepadanya ilmu Arabiyah, fahmul kitab wa sunnati, oleh memahami kitab dan sunnah. Kan Sun. nahwi wa sarfi wal ma'ani wal bayan. Nahu, sarah, ma'ani, bayan, wal lughah dan lughah. Bi khilafil arud, dengan sebalik arud ini enggak ada hubungannya. Wal kawafi dan kawafi. Arud tentang syair, kawafi ujung-ujung syair. Wa nahwiha dan seumpamanya kawafi. Nah, ini enggak fardu kifayah. Wa tamyidu sahihil ahadisi min sakimiha, dan di antaranya yang bid'ah wajib itu membedakan sahihnya hadis dari sakitnya hadis, dari lemahnya hadis. Tadwinun nahwil fikhi, dan mengarang seperti fikih, wa usulihi, usulnya fikih, wa adillatihi, dan dalil-dalilnya. Ini apa Waradu, tuh? Wa nah, tabiyyun sahih hadis min sakimah. sakimiha, sakitnya hadis. Sahih kan sehat, Ustaz. Dari Sakim itu apa, sehatnya Pak? hadis dan sakitnya hadis. Hadis sahih dan hadis lemah. Hadis, Sakim itu dari sakoma, dari itu ya, dari sakim, ya. dari hadis, sakit. Nah, la yughadiru saqoma, kan gitu, Ustaz. Ya. Iya. Waradu alal qadariyah, dan membantah kepada qadariyah, wal jabariyah, dan jabariyah. Qadariyah yang menyatakan nggak ada takdir, jabariyah yang menyatakan manusia terpaksa. Wal murji'ah, dan murji'ah. Murji'ah ini apa namanya? Orang yang banyak berharap. Dia dosa besar nggak apa-apa, yang penting beriman. Wal mujassimah, dan membantah kepada mujassimah, orang yang menjisimkan Tuhan. Iza da'an ila dzalika hajatun, bila mendorong kepada demikian semua oleh hajat. Kenapa perlu membantah? Li'anna hifdz syariati fardu kifayatain. Karena menjaga syariat itu fardu kifayah pada ma yang lebih ianya ma alal muta'ayyin, di atas fardu in. Yang lebih di atas fardu in semua fardu kifayah. Ya. Wala yata'atta hifdzuha illa bidzalik, dan tidak mungkinlah oleh menjaganya syariat kecuali dengan demikian, demikian membantah tadi. Wa ma la yata'attal wajibul mutlaqu illa bihi fa wajib, dan berulama yang tidak akan terlaksanalah oleh kewajiban yang mutlak melainkan dengannya ma, maka ma itu jadi wajib. Ya, ini jembatan. Wasaniha, dan bermula yang keduanya bid'ah itu haram, ada bid'ah haram. Bahwa dan dianya yang haram, kullu bid'atin tanawala, setiap hal baru yang memasuki akannya atau mencapai akannya oleh kaedah-kaedah haram, wa adillatuhu syar'iyah, dan oleh dalil-dalilnya haram yang syar'i. Kalmukusu, kalmukusi, seperti mengut pajak, sah? Mengut pajak Apa terhadap itu? orang Islam. Musuh apa, Kak? Musuh, mukus, Pajak, pajak. pajak. Ya, orang Islam itu nggak wajib pajak, haram pajak, sah? Apalagi pajak naik lagi sekarang 12%. Nah, kita beli belanja di Indomaret dipajakin, apa-apa dipajakin, Ustaz, kah? Rumah Iya. dipajakin, kendaraan dipajakin. Wa taqdimul juhali ala ulama, dan seperti mendahulukan orang jahil di atas para ulama. Nah, Hmm. ini mendahulukan apa maksudnya, Ustaz? Apa suruh suruh apa nih? Suruh Mengutamakan fatwa apa ya? sama orang jahil nggak mungkin kan? Ya, mendahulukan orang jahil ini diberikan posisi-posisi penting terhadap orang jahil. Ulama enggak. Nah, itu. Watauliyatul watauliyatil
Wa tauliyatil manasibi syar'iyyah man la yasluhu laha bi tariqit tawaturi. Mengangkat atau memberikan ya, mentauliyah, mengangkat, memberikan pangkat-pangkat syar'i man kepada orang-orang yang tidak layak ianya pangkat baginya orang, ianya orang baginya pangkat. Mengangkat atau memberikan pangkat-pangkat syar'i kepada orang yang tidak pantas ianya orang baginya manasik. Nggak pantas bitori kita waturi dengan jalan mutawatir. Jadi maksudnya banyak orang nggak setuju, nggak cocok kalau dilihat, nggak layak usah Hakim diangkat gitu suruh ya. Pak Sari kan hakim. suruh MK. jadi hakim, suruh ngurus harta wakaf misalkan kan. Jadi dia nggak Anggota. paham fikih. Nah, waja'lil mustanadi fi dzalika Saya nanya kaunul dulu nggak, Guru, sebentar. ya, silakan. Terkait masalah wakaf, saking berkembangnya, wakifnya boleh orang kafir katanya Guru. Boleh nggak? Jadi Boleh. kalau ada orang kafir apa ngasih dana harta wakaf, boleh diterima sebagai hak wakaf. Nah, itu boleh. Itulah Boleh aneh. kan? Boleh bangun masjid juga boleh orang kafir kan? Kalau zakat ya nggak boleh. Kita nggak boleh ngasih ke orang kafir. Orang kafir boleh ngasih kita. Nah, Lah tapi kita pikir begitu. wakaf ya Guru ya. Ya, oke. Hmm. Jadi kalau misalnya orang kafir ngasih bangun untuk masjid, dia bilang wakaf, artinya, tapi kita minta boleh nggak sama orang kafir untuk bangun masjid gitu? Minta nih, Boleh, sumbangan ngajin proposal misalnya, boleh. boleh? Tolong menolong. Tapi Iya. Pak bantu gereja nggak boleh, Ustaz. Kurang adil lah. Itu dia. Nah, itu Ustaz. Boleh. Waja'alil mustanadi fi dzalika kaunul mansibi kana li abe dan menjadikan sandaran pada demikian. Demikian mengangkat seseorang yang tidak pantas. Diberikan pangkat syar'i kepada orang yang tidak pantas dan menjadikan sandaran. Pada demikian, gimana cara ini? Kenapa susunan begini? Tadi contohnya seperti mendahulukan orang jahil atas ulama. Watauliyati kita baca kan, kita ataf Ya. kepada kalmuku dan seperti memberikan pangkat-pangkat syar'i akan orang yang tidak layak ayahnya orang baginya pangkat. Nah, nggak layak dengan jalan tawatir. Wajah alil mustanadi dan seperti menjadikan sandaran. Nah, dan seperti menjadikan akan sandaran pada demikian oleh. Nah ini kaunu fa'il ja'li berarti. Oleh keadaan pangkat itu ada ianya pangkat bagi bapaknya. Ini maksudnya begini Ustaz, mungkin dasarnya yang memiliki pangkat itu bapaknya. Meninggal bapaknya langsung turun ke anaknya itu Ustaz. Hmm. Padahal dia nggak layak kan? Kan sering gitu mewarisi orang tua, menjadikan sandaran kan? Pada demikian oleh keadaan pangkat itu ada ia milik bapaknya. Walaisa fihi ahliyatun lahu dan tidak ada padanya seseorang itu ahli Punya, baginya. punya Ia keahlian, tidak punya keahlian. nggak punya keahlian, tapi karena orang tuanya kan biasa di kampung juga sering gitu kan. Ya udah anaknya aja dah. Nah, bapaknya Raja Imam. Meninggal bapaknya ya udah langsung turun ke anaknya misal. Padahal masih ada orang lain yang hebat-hebat. Nggak boleh di sini. Ini channel ini kayaknya ini pengalaman di Indonesia. Pengalaman hari ini. Iya. Wasalisah mandubun belumlah yang ketiganya bid'ah itu mandub bahwa dianya mandub matana walad umma yang memasuki mencapai akan yama oleh kaidah-kaidah sunnah wa adilatuhu dan adilah sunnah salat tarawih kasolati tarawih Ya. jamaah berarti salat tarawih disebut jamaah ini kalau menurut sebagian orang nggak disebut bid'ah karena Nabi pernah pernah sholat malam walaupun 3 kali kan Udah baca tapi dia. nah kemudian Udah nah ini baca tapi belum jawab. Lagi ngaji kan? Apa? Udah ada di atas masih. Oh ya udah ke atas nih. Langsung ke atas. Maaf, maaf Guru ini sebentar lagi ada. siap Oh, siap ya, ya Guru. ada gangguan nggak lanjut. Enggak lanjut. Nah, ini contohnya sholat tarawih katanya bid'ah. Kan ada yang bilang ini bukan bid'ah, Mas. Emang ada pada masa Nabi kah? Ada sahih Nabi keluar 2 3 malam. Itu sholat tarawih zaman Nabi itu berjamaah apa tidak Guru? Masing-masing. Jam- Ya? Jamaah Nabi sholat. Kemudian yang orang lain kan pada ngikut Nabi.
Tapi ada yang bilang nah, salat sendiri-sendiri di sana. Iya, Enggak, kalau salat sendiri-sendiri kan nggak mungkin orang nunggu Nabi. iya ya. Kan ceritanya begitu kan? Tunggu-tunggu Nabi nggak keluar kan takut diwajibkan. Iya, iya, iya. Kalau sendiri-sendiri ngapain nunggu Nabi? Ya. Gimana ini cara menjawabnya? Mata nawalat itu Idul. Nah, berarti salat tarawih berjamaah. Kan salat tarawih berjamaah 20 rakaat, Ustaz. Itu yang Iya. bid'ah, Ustaz. Karena dalam riwayat itu Nabi nggak salat 20 rakaat. Salat malam. Mungkin mudah-mudahan begitu. Ini rada Makanya aneh, guru Ustaz. itu, guru apa masalah terawih pada zaman Nabi yang hanya 2 malam Hmm. itu kan hadisnya kan kalau Siti Aisyah bukannya itu ya, kayak mulai masna-masna. Ya, dua-dua rakaat memang. Cuma nggak disebut rakaatnya berapa kan. Tapi ada hadis lain Nabi salat malam 11 rakaat. Paling banyak kan. Baik di Ramadan atau lainnya Ramadan gitu. Oh, baik Ramadan dan lainnya Ramadan. Ya, cuma saya belum mengkaji detail ya bagaimana para ulama sehingga harus 20 rakaat tarawih gitu. Makanya Nah, itu kan ada yang memahaminya kalau di luar Ramadan berarti itu bukan bukan terawih yang dilakukan di Ramadan. hmm, ada yang memahaminya ada hadis khusus ya. Atau gini, Khalifah Umar kan nyuruh sholat 20 rakaat. Nggak mungkin beliau ya, itu para ulama begitu kan. Nggak mungkin itu dari inisiatif sendiri karena tentang sholat. Pasti beliau tahu dari Nabi. Iya, iya. Nah, Nabi sholat 20 rakaat, makanya beliau nyuruh sholat 20 rakaat. Nah, tapi nanti itu ada kitab khusus, Ustaz. Ada kitab khusus, judulnya At-Tabarij kalau enggak. At-Tabarij fi bayani sholat, apa, lupa saya. Karena kan orang Indonesia. Cuma beberapa halaman. Nanti kalau ini khatam kita baca. Ayo, Bro. Nah, berarti sholat Menjelang tarawih berjamaah. ada nih sebentar lagi. Ya. Pas. Wa iqamati suwaril a'immah dan seperti memajang ya, memajang gambar-gambar para imam. Ini saya nggak paham ini, Ustaz. Aneh ini. Seperti memajang gambar-gambar para imam, wal qudat dan para qadhi, wa ulatil umur dan para pemangku urusan, para pejabat nih. Ala khilafi makana alaihi sahabah di atas sebalik ma yang ada di atasnya ma para sahabat ridwanullah alaihi. Ini Ini sunnah ya. gambar-gambar ulama. Ini gambar-gambar ulama harus dipajang. Begitu dulu surahnya. Nanti kita bereskan. Kan itu Ustaz nih, kelihatannya Ini kan? kalau kita di Indonesia gambar presiden itu sunnah, Bro. Kayak gitu. Kalau kantor gak magang presiden kan ini. Itu yang saya bilang aneh ini kita Ustaz. Coba kita lihat dulu ya. Jadi Eh, memajang, menegakkan gambar-gambar para imam, para qadhi, para pemangku urusan kan, para eh. penguasa di atas sebalik ma yang adalah di atasnya ma itu para sahabat ridwanullah alaihi. Zaman dulu kan nggak begitu. Sekarang begitu katanya. Kenapa? Nah, ini bisa babi annal masalihah wal maqasid syar'iyyata. Dengan sebab bahwa sungguh kemaslahatan, maksud maksud syariat itu tidak hasil ya kecuali dengan bi'adzamatil ulah, kecuali dengan memuliakan para wali, kecuali dengan agungnya para wali, para pemimpin dalam jiwa manusia. Kalau manusia tidak menghormati pemimpin, katanya nggak mau patuh. Jadi biar sering dilihat, kayak nggak masuk akal, San. Kita lihat dulu. Wakanan Ya. nasu dan adalah manusia pada zaman sahabat radhiyallahu anhu itu innama yu'adzimuna biddin, hanya saja mereka memuliakan seseorang itu dengan agama. Wasabikil hijrah dengan sebab terdahulu hijrah dan terdahulu Islam. Sumakhtallan nidhamu kemudian rusaklah oleh sistem atasaru sehingga jadilah mereka itu layu antimun tidak memuliakan oleh mereka kecuali dengan gambar-gambar. Ini nggak tahu ini gimana kok bisa beliau berpendapat seperti itu kan? Ini ada ta'liq ini satu, ta'liq. Ya. Idza kana al-maksud biswari taswiruhu. Apabila adalah maksud dengan suar, gambar Ya. tadi taswiruhu menggambar mereka, ya kan? Atau Hmm. bikin pahatan kayak patung itu bahwa mahalun nadrin maka dianya ini itu mahalun nadrin tempat nadar perlu ditinjau kembali ya enggak. Kalau dia bikin pahatan khusus ya dari itu. Hmm. Memasang pahatan. Ya, atau kalau gambar biasanya surah itu kalau zaman dulu kan ada bentuknya usah kayak ukiran ukiran gitu kan. Iya, iya.
Itu perlu ditinjau kata penta'li. Kenapa lima waroda minat tasydid fit taswiri wa ittikhadhi suwar? Karena mah yang datang ya dari ancaman dalam menggambar ya. Mata menggambar ini melukis ya. Wa ittikhadhi suwar dalam membuat patung-patung, gambar-gambar. Jadi beliau juga nggak mentali ini. Kita juga bingung ini apa maksudnya. Nah, jadi begitu aja. Secara lafaz maknanya begitu, Ustaz. Iya. Hmm. Nah, walaupun rada aneh dikit. Nah, Nggak apa-apa, Guru. Zada ba'duhu menambah oleh sebagian ulama wa minal bid'ahil mandubah. Sebagian dari bid'ah yang dianjurkan itu ihdasu nahwir rubuti. Itu membangun, mengadakan seumpama ribat-ribat kayak pondok-pondok gitu, Iya. pemondokan-pemondokan. Wal madarid dan sekolah-sekolah wa kulli ihsanin lam yu'had fi zamanil awal dan setiap kebaikan yang tidak dimaklumkan akan dianya kebaikan pada zaman dulu. Wal kalami fi daqaiqi tasawuf dan seperti berbicara pada yang mendetil dari masalah tasawuf. Ini kan aneh saat ini dianjurkan Hmm. ya. Iya, Maksudnya bagi gimana, Guru? bagi tokohnya Gimana? membahas tentang tasawuf yang agak mendetil, Ustaz. Nah, Hmm. yang rumit-rumit, yang jarang orang bahas, yang perlu dibahas ini, tapi sunnah ini. Tentunya yang membahas tokohnya. Iya. Nah, ini begitu. Al-kalami Buya berkalam Razi. fi daqaiqi tasawuf pada yang detil-detil dalam masalah tasawuf. Buya Razi ya. Hmm. Masya Allah. Kemudian warabi'uha yang keempatnya itu makruhun, bid'ah makruh. Bahwa Hmm. dianya makruh itu mah yang menggapaikannya mah adillatul kiraha oleh dalil makruh. Syariah dari syariat. Wa qawaiduha dan kaedah-kaedahnya makruh. Mana contoh? Taksisil ayyamil fadilah. Seperti mengkhususkan hari-hari yang lebih ala ghairiha. Di atas lainnya hari yang lebih binau'en minal ibadah dengan semacam dari ibadah. Kita khususkan malam Jumat misalnya untuk zikir semalaman. Nah, ini bid'ah makruh Ustaz. Kalau Wahabi mengharamkan mengkhususkan hari-hari yang lebih di atas lainnya hari dengan semacam dari ibadah. Ini Bukannya ada fokus. dalil umumnya, Guru. Gimana? Kalau malam Jumat bukannya ada dalil apa umumnya suruh baca ini baca apa salawat, berbaca baca salawat misalnya gitu. Iya, kalau selama nggak apa-apa. Itu ada dalilnya, berarti itu sunnah. Ini nggak ada dalil. Nah, Khusus setiap malam Jumat. Enggak, walaupun ada dalil. Kita disuruh zikir, Ustaz. Suruh zikir secara umum, nggak? Ini khusus malam Jumat. Malam Jumat khusus untuk zikir. Itu makruh menurut di sini. jadi yang disebut makruh itu mengkhususkannya ya, bukan Iya, zikirnya. bukan zikirnya, mengkhususnya. Kalau mereka mengharamkan kan gitu, Ustaz. Ya. Ini sekedar makruh nih, mengkhususkan malam tertentu. Kalau makruh sama dengan subhat nggak, Guru? Enggak. Nah, syubhat itu bukan hukum dia. Syubhat bukan hukum. Syubhat sesuatu yang nggak jelas, nggak ada dalil menunjukkan kepada haram. Nah, itu syubhat. Hukumnya beda lagi. Apa hukum makan syubhat? Nah, itu baru hukum. Hukum makan syubhat boleh. Ya. Maksudnya halal. Syubhat itu masuk kategori halal dia, bukan haram. Kalau syubhat itu sendiri bukan hukum kan? Tapi sekarang kayak jadi istilah begitu, Guru. Jangan ngaji sama si Ustadz itu katanya itu banyak melakukan subhat gitu. Maksudnya apa tuh? Itu ustaz syubhat. Maksudnya ustaz yang suka bikin orang keder gitu syubhat. Ya, kan? Nah, itu maksudnya. Jadi pendapat-pendapatnya, pandangannya bikin orang jadi terganggu etikatnya. Enggak. Nah, itu maksudnya syubhat. Bukan syubhat itu dari segi ini. Bukan syubhat dari segi makanan dan segala macam itu. Itu syubhat dalam segi masalah etikat misalkan ya. Agak samar-samar, remang-remang itu. Ustaz abu-abu. Enggak jelas. Apa Asy'ari, apa Wahabi, enggak jelas.
Zada ba'dhum menambah oleh sebahagian mereka wa minal bid'ahil makruhah sebahagian dari bid'ah yang makruh itu zukhrufatul masajid menghias masjid. Ya, tulis kaligrafi ini itu segala macam kan. Ya. Wa tazwiqil masahif dan menghias Quran, menghias Quran. Nah, termasuk makruh, Ustaz. Tapi justru itulah mungkin beda pandangan, Ustaz. Ini saya kurang paham ini. Ada ulama yang membolehkan biar menarik orang. Kalau enggak, udah orang malas baca Quran. Jadi Ini zukrufanya itu menghias nih. menghias. Tazwik juga menghias. Nah, mempercantik masa. Bukan tulisannya dipercantik. Kalau tulisannya nggak apa-apa. Emang harus jelas kan. Ini sampulnya, kertasnya warna-warni. Ya, karena nggak ada di zaman dulu, Ustaz. Wa khamisuha mubahun. Yang kelimanya bid'ah itu mubah. Bahwa dan dianya yang mubah itu matana walathu adilatul ibahma yang menggapaikannya oleh dalil-dalil ibahah dan oleh kawaiduha kaedah-kaedahnya ibahah minasyariah dari syariah. Katikhadil manakhilid dakik seperti membuat ayakan-ayakan bagi tepung. Nah, tepung diayak itu biar lembut kan. Nah, kalau orang zaman dulu mah makanannya kasar-kasar. Ini boleh nggak apa-apa. Kan dulu roti kasar kan dicelup sama kuah gitu kan sama sari nih. Ini kita ayak tepung istimewa beras yang paling bagus kan. Nah itu. Ini mubah boleh membuat ayakan-ayakan bagi tepung. Fil asar dalam asar ada tulisan begini. Awalu syai'in ahdasahun nasu ba'da Rasulillah. Bermula awal sesuatu yang mengada-ngadakan akannya sesuatu oleh manusia sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ittikhadul manakhil itu membuat ayakan-ayakan. Nah, kenapa ini mubah? Li'anna lainal aishi karena lembutnya hidup wa islahahu dan memperbaikinya hidup minal mubahat. Itu bagian dari yang mubah-mubah. Fawasailuhu mubahun. Maka bermula media perantaranya untuk hidup jadi nyaman itu mubah juga. Zakara dzalika Ibrahimul Laqani menyebut akan demikian oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Ya. Bikin blender mubah dong. Apa namanya? Gimana? Bikin blender gitu mubah. Jus. Ya mubah, nggak apa-apa. Ya. Kalau Ibnu Hajar berkata oleh Ibnu Hajar minal mubah sebagian dari yang mubah itu tawassu' fil ladzidil ma'akil. Ma'akili itu berlapang-lapang dalam kelezatan makanan-makanan dan minuman. Hmm. Tausi'il akmam dan meluaskan lengan baju. Ya, baju itu yang baju coba. Hmm. Bahwa dan dianya tausi'il akmam, dianya akmam itu atrafu yadil kamis. Itu ujung ya dari ya dari tangan kamis, tangan baju kamis ya. Iya. Waqad yakhtaliful ulama dan sungguh berselisih dan kadang-kadang berselisihlah oleh. Ini kenapa kadang-kadang Ustaz? Masuk beberapa yang utara ya. Kadang-kadang ikhtilaflah Wah. oleh ulama dalam demikian. Fayaj'aluhu ba'dhu maka menjadikan akannya meluaskan lengan baju oleh sebahagian mereka akan makruh. Wa ba'dhum sunnatan oleh sebahagian mereka akan sunnah. Hmm. Ya, beda pendapat. Wa kadzal musafahatu aqibal asri wa subhi. Demikian pula termasuk bid'ah yang mubah. Nah, itu bersalam-salaman sesudah sholat asar dan subuh. Alama qalahu di atas pendapat yang mengatakan akannya pendapat oleh Ibnu Abdissalam. Artinya mubah idza safaha man ma'ahu qablaha. Apabila telah menyalami ia akan orang yang bersamanya sebelumnya sholat. Sebelum sholat udah salaman, habis sholat salaman lagi. Yang itu Sat. Ya. Nah, itu mubah. Tapi kalau amman laisa ma'ahu qablaha, adapun orang-orang yang tidak ada ia bersamanya sebelumnya sholat. Sebelum sholat belum salaman enggak? Belum ketemu. Ya. Famusafatuhu mandubatun, maka menyalaminya itu sunnah. Oh. Ini maksudnya salaman mulu. Tadi udah salam, salam lagi. Nah, itu.
Iya, iya. Li'annaha karena sesungguhnya musafah indalika ketika bertemu itu sunnah. Sunnatun ijma'an, sunnah ijma'. Wa kaunuhu khassah dan bermula keadaannya seseorang itu mengkhususkan ia akannya musafah. Bi ba'dil ahwal dengan sebahagian keadaan. Wa farata dan berlebihan ia. Dalam memperbanyaknya. Fi aksariha, pada kebanyakannya. Farata. Apa makna farata? Farata biasa lalai. Ini kayaknya berlebihan. Coba. Parota, parota. Ah, ya, farata. Farata biasa kalau afrat berlebihan. Farata tafrid kekurangan kan? Nah, tapi ini enggak. Bermula keadaannya seorang itu mengkhususkan ia akannya musafah dengan sebahagian keadaan. Farata. Dan berlebihan ia dalam banyaknya, dalam kebanyakannya musafahah. Itu tidak mengeluarkan. Akan demikian ba'at. Itu tidak mengeluarkan ianya. Tidak mengeluarkan. Tidak mengeluarkan akan demikian ba'at. Dari keadaannya musafah itu disyariatkan. Coba Ustaz. Bermula keadaannya seseorang. Iya. Itu mengkhususkan ia akannya musafahah. Kembali ke musafih orang ya. Bermula keadaannya seseorang itu mengkhususkan ia akannya musafah di sebahagian waktu. Bahasa keadaan. Wafarata. Dan berlebihan ia dalam kebanyakannya musafah. Itu tidak mengeluarkan ianya keadaan pengkhususan Iya. akan demikian ba'at dari keadaannya musafah itu disyariatkan. Cocok nggak mananya seperti Ustaz? Ya. Ya, Ini kan maksudnya memperbanyak salaman ya dalam sholat ya, Guru ya? ya. Jadi gini kata beliau. Tadi ini musafahah kan dianggap bid'ah mubah, Ustaz, kah? Iya. Beliau memberikan alasan. Itu bila dia sudah salaman, salaman lagi. Tapi kalau belum salaman pas habis sholat ketemu itu memang nggak apa-apa, sunnah kah? Iya. Karena secara umum musafah itu sunnah. Cuma ketika seseorang terlalu banyak bersalaman dalam satu keadaan itu tidak mengeluarkan, memperbanyak itu tidak mengeluarkan bahwa dia tidak mengeluarkan dari bahwa memang disyariatkan. Artinya hukum asal tetap ada. Tidak mengeluarkan ianya pengkhususan tadi. Pengkhususan musafah di sebahagian waktu atau kebanyakannya akan demikian sebahagian musafah dia dari musafah itu tetap disyariatkan. Ya, Kan begini Guru nih, kalau kayak di masjid saya nih di rumah. ya. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tuh jemaah tuh udah satu semua gitu. Semua salaman, Nah, salaman, 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 salaman gitu ya. bahkan kadang mengganggu zikir, sah. Nah iya bukan mengganggu lagi itu kan terus supaya udah bubaran dari tempat dia duduk tahiyat itu bubar udah geser kanan kiri belakang depan depan jarak ke belakang. Nah, Terus kalau saya kan sekali waktu kalau jadi pas jadi makmum kalau nggak disodorin orang suka enggak gitu kan. ya, Tapi kalau kan, disodorin orang ya apa namanya ya balas aja. jangan Nah saya itulah. biasanya kalau zikir panjang sampai apa namanya, selesai semuanya baru salaman gitu bro. Ya, kadang habis jamaah itu berdiri semua sambil selawat, sah. Iya gitu. Qala Allamah Ba'asyan. Berkata oleh Syekh Ba'asyan dalam Busyral Karim. Ala anna kasiran. Atas bahwa sungguh kebanyakan ulama itu mereka berkata dengan sunnah demikian. Sunnah musafah secara umum. Nah, tetap sunnah walaupun udah salaman, salaman lagi. Alasannya gini beliau. Lianna fi sholati ghibah. Ghibatan, ghaibatan. Gaib, ghaibah. Karena dalam sholat itu udah gaib, udah menghilang. Orang begitu memasuki sholat berarti dia udah menghilang. Itu umpamanya ya. Menghilang dari alam dunia masuk ke alam lain ya. Berarti nanti habis salam kan udah ketemu lagi, salam lagi. Ketemu lagi, ketemu manusia lagi. Itu menurut beliau wabis salami ya liqa dan dengan salam hasilnya oleh pertemuan lagi. Nah, kan gitu. Nah, lakin lakin fin naumi ghaibatu a'dhama min ghaibati shalah.
Lakinna fin naumi ghaibatan a'dhama min ghaibati shalah. Tetapi dalam tidur itu ada gaib yang lebih besar dari gaib sholat. Habis tidur, bangun tidur berarti itu dianggap gaib kan? Boleh salaman lagi Ustaz. Iya. Subuh. Tapi kenapa nggak disunahkan ini? Tetapi dalam tidur itu gaib yang lebih besar dari gaib salat. Walam tusanna ba'dahu. Dan tidak disunahkan akan dianya musafah sesudahnya tidur. Finaumi waktu lakin finaumi gaya batin. Berarti sebelum tidur selamannya. Enggak, ini alasannya beliau gini. Kata beliau, kebanyakan ulama menyatakan sunnah musafah umum. Ya kan? Mana umum baik sebelum salat udah salam sekali, Hmm. habis salat tetap sunnah salaman lagi. Kenapa? Karena dalam salat itu ada menghilang, ya kan? Gaya batin. Nah, Iya. dengan salam terjadi pertemuan kembali. Iya. Tapi masalahnya, kata beliau ini kayaknya. Tetapi dalam tidur kan ada gaib juga yang lebih besar dari gaib sholat. Orang udah tidur kan Iya. nggak sadar. Tetap tidak disunnahkan akan musafah sesudah tidur. Misalkan sebelum tidur kita udah salaman. Kemudian tidur, bangun tidur, nggak sunnah salaman lagi. Mungkin tujuannya beliau pengen membantah ucapan di atas. Yang menyatakan kalau sebelum salam udah salaman, habis sholat sunnah salaman lagi. Kelihatannya nggak cocok kalau dalilnya gaib. Karena orang tidur pun gaib. Bahkan lebih gaib lagi, lebih menghilang ya. Karena hilang kesadaran. Dalam sholat kan orang nggak hilang kesadaran. Nah, kelihatannya bantahan untuk di atas. Iya. Ya, itu kan. Nah, wa ba'duhum dan beberapa sebahagian ulama itu menyunnahkan ia akannya musafahah sesudah asar dan subuh. Kenapa? Tadi umum salat ya. Umum salat Yang dan melaki juga eta. umum baik sudah salam atau belum. Maksud baik sebelum salat udah salaman atau tidak. Ada sebagian ulama menyunnahkan musafah sudah asar dan subuh. Li'annal malaikat al-hafadhah. Karena malaikat-malaikat penjaga, yajtami'un itu berkumpul mereka, malaikat bersamanya orang-orang yang sholat. Padanya, padanya sholat subuh dan asar. Di atas bentuk Bani Adam. Malaikat menyerupai manusia kan, siapa tahu nanti kita salaman sama malaikat. Makanya sunnah. Iya. Litahsulal barakatu bimusafahin. Agar hasillah oleh barokah dengan menyalami mereka. Wallahu a'lam. Ya. Masya Allah. Itu rumit di atas. Semoga ke depan nggak rumit lagi. Nah ini. Ustaz masih ada waktu? Ada ini cukup guru. Mohon maaf ya, ini ada lagi ada ini ada kerjaan di ruangan ada ini. Ada Siap, siap. lampunya ada travel ini. Ya. Allah alam bisa wa ilaihil marji wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah.